Untuk fungsi pengawasan, yang pertama, kalau dari private, mungkin agak kita lepas ya, karena begitu kita menemukan titik sasarannya, mereka membangun di situ, mereka report. Dan kita nggak pernah mengelola uang itu. Jadi kami sengaja uang itu ditaruh di masing-masing perusahaan. Tidak diambil, karena kalau diambil nanti ruwet itu urusannya itu. Jadi kami hanya menetapkan titik sasarannya. Jadi tolong disiapin berapa alokasinya, ini loh sasarannya di sini, silakan langsung dengan menduduk. Artinya clear dari sisi swasta. Yang dari sisi government, itu kemarin kita menggandeng BPKP. BPKP ikut semua, kita ajak semua. Artinya tolong diawasin penggunaan alokasi anggaran itu. Apakah pasti tidak bocor? Ya pasti masih ada yang bocor. Tapi kan kita meminimalisir. Kan nggak mungkin clear seperti itu. Karena kan itu bicara oknum ya. Bocor pasti ngerembes, pasti ada. Tapi buat kami ini Pak Arif, kalau bocornya dan kalau salah sasarannya buat masyarakat ya beda aja lah. Masyarakat miskin maksudnya. Yang penting jangan dikurangi haknya. Nah itu yang kemarin kita evaluasi contohnya untuk program sembako misalkan. Yang program e-warung. Kalau ada teman-teman yang bekerja di bank ya, itu kan kalau saya cek ke lapangan itu e-warung itu harganya lebih mahal daripada warung biasa. Termasuk pemaketannya. Itu kan kebocoran sebenarnya. Kebocoran sehingga mengurangi hak-hak keluarga penerima manfaat. Nah kemarin kita coba itu Pak, yang untuk triwulan pertama itu kita sengaja coba deh kita tidak melalui kan penyaluran bansos itu kan melalui Himbara. Himbara itu bank-bank pemerintah BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Dan bentuknya kartu, kemudian ditukarkan dengan sembako di warung yang mereka memang edisinya disiapkan oleh Himbara itu. Nah kemarin kita testing tuh di triwulan 1. Kita coba belok untuk bansos kita pakai PT Pos, kita kasih tunai. Itu kacau tuh ekosistem Himbara itu, ekosistem e-warung itu. Jadi sampai-sampai kalau yang di Bogor itu karena penduduknya tunai, sampai-sampai di depan keluar kantor pos itu ditarik untuk belanja ke warung sebelah itu, warung-warung e-warung itu. Artinya apa? Artinya memang program e-warung itu masih ada banyak kelemahan, ketahuan di situ. Jadi kalau saya ketemu sama Himbara, saya males Pak jadi penyalur loh. Kenapa? Kan saya nggak dapat untung. Saya cuma dapat uang mengendap 30 hari, kemudian kita menyalurkan banyak biaya. Tadinya saya percaya Pak, tapi begitu mau kita lepas, nggak mau dia lepas. Tetap kepingin sebagai penyalur bansos. Ternyata setelah kemarin kita coba menggunakan tunai dengan PT Pos, mereka teriak NPL-nya naik Pak Rudi ternyata. Ternyata tuh bank-bank itu membina e-warung itu, dia memberikan kredit UMKM itu, dan kemudian mereka menerima pembayaran kreditnya dari UMKM yang dibina e-warung itu. Nah, itu kan memang bagian dari pembelajaran kita, Mbak siapa tadi, pembelajaran dari kita, bahwa ternyata setiap sistem itu pasti ada kelemahannya. Nah, dengan itu kami sekarang mulai menata e-warung. Nah, kalau saya tanya ke Himbara, loh ini orang kayak gitu, itu kan yang berkuasa Dinsos. Kita nggak ngerti apa-apa. Saya kemarin ke Blitar, ke Madiun ketemu Dinsesnya. Bapak kok ngurusi warung? Itu yang punya Himbara itu, bukan saya nggak punya kewenangan. Jadi antara dua ini apa namanya terjadi saling menyalahkan. Tapi intinya gini, intinya adalah kita sudah mulai menemukan akar permasalahannya. Artinya ada kartel di situ sebenarnya kan triliunan tuh Pak, triliunan ada kartel di situ. Nah, dengan seperti itu ya kita mencoba mencari cara nih apakah kita menggunakan cash lagi tunai ya terserah, kalau tunai kan terserah masyarakat belanja apa tapi kan nggak bocor, ataukah kita menggunakan e-warung tapi dengan apa namanya dengan kalau kita pakai tunai itu kelemahannya tidak inklusif katanya, tidak inklusif dan bisa dibelanjakan yang lain selain yang diprogramkan. Tapi kalau menggunakan kartu, menggunakan perbankan, dia inklusif, tapi e-warungnya ada masalah. Nah ini kan kalau kita pejabat publik kan ini pilihan kebijakan, mana yang paling minimal risikonya. Nah kemudian kita mencoba untuk coba deh kita digitalisasi aja. Kebayang kalau di Cina kan kalau Alipay itu kan belanja kecambah pakai Alipay, belanja apa namanya belanja pakai sayuran pakai Alipay kan bisa seperti itu. Jadi ada barcode-nya pakai krisnya BI itu.
Tapi ada kelemahan juga, ternyata masih banyak daerah kita yang masih banyak warga miskin yang nggak punya HP yang kayak gitu, HP-nya masih untuk SMS saja. Dan banyak juga warga yang tua tuh nggak punya HP, terus itu gimana? Jadi itulah uniknya sebenarnya ngurusin ini. Juga kalau kita sudah mulai ke Kupang, ke Papua tuh sinyal tuh kadang-kadang on off itu. Jadi mungkin kalau kita pakai digitalisasi bansos mungkin bisa paling Jakarta di sekitarnya atau Jawa aja. Itu juga Jawa pun Jawa bagian selatan juga nggak bisa. Nah itu jadi memang kita memang proses belajar terus ini mencari karena Indonesia itu beda dengan negara lain ya. Kalau negara barat, negara maju itu kan dari ujung ke ujung kan semua sama kan. Semua sama. Kalau di Indonesia itu kan antara Papua dengan Surabaya udah beda banget. Satu beda masalah harga, yang kedua beda masalah infrastruktur, yang ketiga beda masalah apa namanya masalah culture itu kan sangat berbeda. Nah itu memang kita mencoba mencari apa mencoba belajar mencari hal yang paling tepat di Indonesia. Jadi nggak bisa semata-mata yang di luar itu diterapkan di sini. Dan juga saya juga mulai ngajak teman-teman yang di pusat ini, Pak Bappenas, Kemenkyu. Anda turun dong ke bawah karena saya mantan Kemenkyu, Pak. Tapi begitu saya ke bawah ternyata hal yang kita pikirkan di meja itu beda dengan di lapangan, sangat berbeda sama sekali itu. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman itu, kalau memang nggak sempat turun lapangan, tanyalah teman-teman kampus yang di daerah itu. Mereka kan paham tuh situasi daerah. Jadi diminta untuk update gimana, jalan apa enggak. Nah, kira-kira seperti itu.